Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan dari mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen Pak Handala Simetris Harahap, STMTI. Kami ingin menjelaskan tentang instalasi dual boot, yaitu Windows dan Linux. Yang pertama itu anggota kami ada 4. Yang pertama ada Adit Fernanda, kedua Anissa Muslim Saputri, ketiga Koko Chandra Nugraha, dan terakhir Sutriyono. Oke, yang pertama mungkin akan saya berikan waktunya kepada Mbak Anissa untuk menjelaskan. Silahkan Mbak Anissa. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan manfaat dual boot. Oke, pengertiannya dual boot adalah proses menginstal 2 atau lebih sistem operasi pada satu perangkat komputer sehingga pengguna dapat memilih salah satu untuk digunakan saat perangkat dinyalakan. Misalnya Windows dan Linux sudah terinstal pada satu laptop. Saat laptop dihidupkan akan ditampilkan pilihan untuk masuk ke sistem operasi mana yang ingin digunakan. Lalu saya akan menjelaskan manfaat dual boot. Di sini ada 5. Yang pertama, fleksibilitas dalam pengguna. Kita bisa memanfaatkan kelebihan dari masing-masing sistem operasi, misalnya Windows untuk bermain game atau aplikasi tertentu, dan Linux untuk coding atau pekerjaan yang lebih teknis. Kedua, hemat biaya. Tidak perlu membeli perangkat terpisah untuk setiap sistem operasi. Satu perangkat sudah cukup untuk menjalankan semua. Yang ketiga, eksperimen dan belajar. Cocok bagi yang ingin belajar atau mencoba sistem operasi baru tanpa harus mengganti yang sudah ada. Keempat, dukungan aplikasi lebih luas. Kadang-kadang aplikasi tertentu hanya berjalan di sistem operasi tertentu. Dengan dual boot, kita bisa menggunakan aplikasi yang spesifik tanpa keterbatasan. Yang kelima, performa lebih baik dibanding virtual mesin. Sistem operasi yang berjalan melalui dual boot memiliki akses langsung ke hardware sehingga performanya biasanya lebih optimal dibanding menggunakan emulator atau mesin virtual. Namun perlu diingat bahwa dual boot membutuhkan ruang penyimpanan tambahan dan sedikit pengetahuan teknis untuk mengatur partisi disk. Kalau salah langkah bisa menyebabkan kehilangan data. Jadi pastikan melakukan backup terlebih dahulu. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Adit. Untuk waktunya silahkan saya berikan. Baik, terima kasih kepada Mas Yono yang telah memberikan waktu dan tempat. Oke, saya selanjutnya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah penginstalan dual boot. Sebelum kita menginstal dual boot, kita mempersiapkan yang pertama adalah sistem operasinya. Pada kali ini saya menggunakan Windows 11 dan Linux Ubuntu versi 22.04 LTS. Kemudian perangkat keras yang saya gunakan yaitu flash disk sebagai media bootable-nya, dan perangkat lunak filenya yaitu Rufus sebagai software partisinya. Selanjutnya langkah-langkah penginstalan dual boot ada sebagai berikut. Berikut merupakan langkah-langkah proses instalasi Linux dual boot dengan Windows 11. Langkah pertama yaitu kita membuat bootable menggunakan Rufus. Kemudian kita setting dan masukkan file Ubuntu. Kemudian kita lihat jenis partisi yang digunakan pada laptop kita. Pada laptop saya menggunakan partisinya menggunakan GPT. Kemudian kita ubah pengaturan partisinya menjadi GPT.
Jika sudah, klik Start. Oke. Kemudian kita tunggu proses perpindahan filenya hingga selesai. Jika sudah selesai, pilih Close. Langkah berikutnya, kita membuat partisinya terlebih dahulu dengan cara seperti ini. Kita pilih Disk Management. Pilih Local Disk C, klik kanan, Shrink Volume, tunggu sebentar. Kemudian jika sudah, kita buat 50 GB untuk partisi Ubuntu-nya nanti. Nah, ini sudah berhasil ya, 50 GB. Langkah berikutnya adalah kita merestart laptop kita dan memasang flash disk yang sudah dibuat bootable tadi. Tunggu prosesnya hingga selesai. Kemudian saat proses booting, kita juga menekan tombol F2 agar masuk ke menu BIOS. Nah, ini sudah ada ya tampilannya. Kemudian kita pilih boot. Nah, ini sudah ada Ubuntu. Kemudian kita save dan exit. Setelah proses booting selesai, ada pilihan untuk install Ubuntu. Selanjutnya kita pilih. Nah, ini adalah kita memilih untuk install Ubuntu. Kemudian continue. Selanjutnya, jika ada terhubung internet, kita hubungkan terhubung WiFi. Jika sudah, kita centang install third party. Selanjutnya, kita isi data kita terlebih dahulu. Nama kita sendiri, kemudian nama komputer kita, lalu username kita dan password kita, lalu klik continue. Nah, tunggu hingga proses instalasi selesai. Ini memakan waktu cukup lama. Proses instalasi telah berhasil dan restart laptop kita. Dan enter. Tunggu proses booting. Kita klik, lalu kita masukkan password yang kita buat tadi. Oke, penginstalan Linux sudah berhasil. Tinggal next, no, kemudian next, kemudian next juga, dan done. Saya menggunakan versi Ubuntu 22.04 LTS. Proses instalasi sudah berhasil dan selanjutnya dilakukan pengujian dualboot, yaitu dengan cara kita merestart atau mematikan komputer. Kita restart, kemudian restart, dan tunggu proses booting. Setelah proses booting selesai, ada pilihan kita memilih untuk memilih Ubuntu dan Windows. Kita sekarang memilih Windows untuk mengecek apakah dualboot yang kita install itu sudah berhasil atau tidak. Tunggu proses booting hingga selesai dan akan menampilkan Windows jika berhasil. Proses booting selesai.
Nah, ini adalah tampilan dari Windows 11 bawaan laptop saya. Kita cek. Nah, ini adalah Windows 11 menggunakan dual boot. Sekarang kita tes lagi untuk memilih Ubuntu. Kita restart laptopnya. Tunggu proses booting hingga menampilkan pilihan antara Windows dan Ubuntu. Selanjutnya kita pilih sistem operasi Ubuntu dan tekan enter. Tunggu proses booting hingga selesai. Kemudian kita klik dan masukkan password kita. Jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Proses instalasi Linux Ubuntu 22.04 LTS dan mengatur dual boot dengan Windows 11 sudah berhasil. Sekian langkah-langkah dari proses instalasi dual boot. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator, yaitu Mas Yono. Terima kasih. Terima kasih Mas Ade sudah menjelaskan proses instalasinya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagian kesimpulan dari proses instalasi ini. Untuk kesimpulan ini akan saya jelaskan sendiri. Jadi untuk kesimpulan dari instalasi ini, itu proses instalasi dual boot melibatkan pembagian partisi atau ruang penyimpanan di hard drive untuk menampung dua sistem operasi secara berdampingan. Umumnya, instalasi diawali dengan memilih sistem operasi utama, membuat partisi baru untuk sistem operasi kedua, dan menginstalnya tanpa menghapus yang pertama. Pada akhirnya, bootloader atau program yang menentukan sistem operasi mana yang dijalankan akan diperbarui untuk memungkinkan kita memilih OS saat pertama perangkat dinyalakan. Selanjutnya akan kita jelaskan juga saran dari instalasinya. Untuk saran dari instalasi dual boot ini ada beberapa poin. Yang pertama, lakukan backup data terlebih dahulu. Sebelum mulai, pastikan semua data penting kita telah dicadangkan untuk menghindari kehilangan data jika terjadi kesalahan. Kedua, pelajari dokumentasi sistem operasi. Setiap sistem operasi memiliki panduan instalasi yang berbeda. Pelajari dengan seksama langkah-langkah untuk sistem yang kita install. Yang ketiga, siapkan ruang penyimpanan yang cukup. Jadi pastikan kita memiliki ruang disk yang cukup untuk kedua sistem operasi dan file-file pendukungnya. Keempat, gunakan tool yang tepat. Gunakan aplikasi seperti Disk Management untuk Windows atau Gpart untuk Linux untuk membuat partisi. Hati-hati agar tidak salah menghapus data. Yang kelima, pahami resiko dan konsekuensi. Kesalahan selama instalasi bisa menyebabkan kehilangan data atau masalah booting. Jika kita pemula, pertimbangkan meminta bantuan ahli. Keenam, pilih OS yang sesuai dengan kebutuhan. Pastikan kedua OS memiliki tujuan penggunaan yang jelas. Misalnya Windows untuk produktivitas dan Linux untuk eksplorasi atau pengembangan. Yang terakhir, cek kompatibilitas perangkat. Pastikan perangkat kita mendukung kedua sistem operasi. Misalnya, driver hardware tertentu mungkin tidak tersedia untuk semua OS. Oke, cukup sekian penjelasan dari kami kelompok 5. Semoga bagi kalian video ini dapat bermanfaat, apalagi yang ingin menginstal dual boot. Sekian, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.